Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tips lolos seleksi dosen. Nah, buat teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi dosen muda atau memiliki mimpi untuk menjadi seorang dosen, mungkin teman-teman bisa menerapkan ya atau mengadopsi tips yang akan aku sampaikan ini. Dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, tips supaya kita bisa lolos dalam seleksi penerimaan dosen. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami persyaratan yang ada. Baik itu persyaratan dalam hal kualifikasi pendidikannya atau mungkin juga posisi dosen ya, juga memerlukan pengalaman atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Itu juga perlu kita perhatikan begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah persiapkan berkas. Berkas ini bisa dalam bentuk CV, sertifikat, dan dokumen pendukung lainnya yang perlu kita persiapkan ya. Kalau tadi kan kita lihat persyaratannya apa aja. Setelah kita lihat persyaratannya, kita siapkan apa saja berkas-berkas yang dibutuhkan. Coba susun berkas-berkas tersebut dalam satu file, dalam satu folder ya. Berkas-berkas tersebut digabung dalam satu folder. Mungkin foldernya diberi nama persyaratan lamar kerja mungkin supaya lebih terarah gitu. Dan pada umumnya biasanya berkas-berkas yang dibutuhkan oleh lowongan dosen ini hampir mirip, seperti misalnya adanya apa namanya gambaran penelitian kita, kemudian juga transkrip ijazah itu sudah umum ya dibutuhkan. Kemudian juga biasanya diminta skor TOEFL. Jadi dari sekarang ya yang masih kuliah S2 atau yang sudah lulus coba persiapkan sertifikat bahasa Inggrisnya. Karena ini juga merupakan salah satu berkas yang dibutuhkan dalam melamar posisi dosen. Kemudian yang ketiga adalah kembangkan pengetahuan. Nah, jadi karena kita sebagai dosen itu harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita harus punya pengetahuan yang cukup terhadap bidang atau jurusan yang kita punya begitu. Nah, kita harus memperdalam pengetahuan kita di bidang yang kita ambil. Misalnya kalau kita berasal dari prodi agribisnis, berarti kita harus punya pengetahuan yang bagus, kita harus mengembangkan pengetahuan kita di bidang tersebut. Kemudian yang keempat adalah latihan mengajar. Nah, latihan mengajar ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan presentasi kita. Dan juga pada saat tahapan dalam seleksi dosen itu biasanya ada tahapan micro teaching. Nah, di sini kita dilihat bagaimana kemampuan kita dalam hal mengajar, menjelaskan materi kepada mahasiswa. Makanya perlu dilatih dari jauh-jauh hari. Yang kelima adalah riset institusi. Maksud dari riset institusi ini adalah kita harus mengenali, kita harus kenal visi, misi, kita harus tahu apa visi, misi, dan juga program studi yang ada di institusi atau universitas yang kita lamar. Setidaknya kita tahu gambaran institusi tersebut atau kampus tersebut, dia mengarah ke bidang apa, misalnya apakah itu sekolah tinggi ilmu ekonomi, dia itu fokusnya kemana, juga sejarah dari institusi tersebut, dan itu bisa menjadi salah satu pertanyaan yang ditanyakan kepada saat kita wawancara. Makanya kita harus tahu eh, visi, misi, atau program studi, ataupun sejarah, atau kita harus punya pengetahuan tentang kampus tersebut. Yang keenam adalah jaringan. Dari sekarang kita harus bangun ya, kita harus bisa membangun relasi dengan dosen atau akademisi di bidang yang sama dengan kita. Karena dalam hal mencari kerja tidak hanya eh, dalam hal mencari kerja jaringan ini sangat penting karena kebanyakan sekarang ini dalam lowongan kerja itu hanya beberapa orang saja yang tahu.
Nah, kalau kita punya jaringan yang bagus, maka tidak menutup kemungkinan seseorang akan menawarkan pekerjaan kepada kita. Begitu. Kemudian yang ketujuh adalah tingkatkan soft skill. Nah, soft skill yang dimaksud ini bisa dalam bentuk keterampilan interpersonal, kemampuan atau keterampilan kepemimpinan, dan juga kerja tim. Yang mana ketiga skill ini sangat-sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja. Bagaimana kita bisa mengatur emosi kita dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kita harus punya kemampuan untuk memimpin dan juga bekerja sama dengan tim. Dan tiga hal ini tidak bisa kita elakkan karena dia saling berhubungan ya dalam lingkungan kerja. Maka kita harus punya kemampuan di ketiga hal tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah wawancara. Nah, untuk wawancara ini mulailah dari sekarang untuk melis pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar pada saat wawancara dosen. Mungkin untuk list-list pertanyaan ini sudah banyak video yang sudah ada di YouTube yang membahas tentang wawancara. Jadi teman-teman bisa belajar dari video-video tersebut, di list apa saja pertanyaan-pertanyaannya, mungkin nanti bisa tergambarkan. Setelah kita melis pertanyaan itu, kita bisa tergambar apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar pada saat wawancara dosen. Dan kita juga harus latihan dalam menjawab pertanyaan tersebut atau melakukan wawancara begitu. Yang kesembilan adalah penelitian. Nah, dari sekarang dicicil untuk membuat proposal penelitian yang menarik dan relevan dengan bidang ilmu kita. Karena penelitian ini merupakan salah satu bagian dari Tridharma perguruan tinggi dan juga proposal penelitian ini juga terkadang ya sebagian kampus juga meminta adanya proposal penelitian ini dalam kita sebagai persyaratan kita melamar pekerjaan sebagai dosen. Makanya perlu dipersiapkan. Nah, yang ke-10 adalah jujur dan otentik. Tips yang terakhir, jujur dan otentik. Selama proses tahapan seleksi ini, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang jujur dan juga menjadi diri sendiri. Karena eh, ketika kita menjadi diri sendiri dan jujur dalam menjawab pertanyaan, itu akan terlihat eh, pewawancara atau pihak yang merekrut kita atau yang menseleksi kita akan mengetahui apakah kita menjawab dengan jujur eh, atau tidak, apakah kita percaya terhadap diri kita sendiri atau tidak. Makanya teman-teman harus menjadi diri sendiri dan bersikap jujur pada saat tahapan seleksi ini berlangsung. Oke, sekian tips lolos seleksi penerimaan dosen. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan bisa terwujud dalam waktu dekat. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.